Terlihat seorang gadis sedang tertidur pulas. Padahal waktu sudah menunjukkan jam masuk sekolah. Namun gadis itu masih tertidur dengan lelap. Udah pagi. Masih ngantuk ya. Tapi harus sekolah. Ini udah jam berapa? Telat nggak ya aku? Udah kubilang gak usah larang-larang aku kerja. Kamu aja main sama cewek kok. Mending aku nafkain anakku sama nafkain diriku sendiri. Kamu tahu dari mana aku main sama cewek? Buktinya mana? Hah? Gak usah nuduh gitu. Kamu itu istriku, jadi harus nurut sama suami. Nurut sama suami tukang selingkuh. Cih, gak sudi aku. Kamu jadi istri kok ngelawan suamimu kayak gini sih? Hah? Sampai kapan? Kamu semenjak kayak kerja gini ya, terus? kamu lalai dari tanggung jawab kamu di rumah. Kamu ngabaikan si Lala. Kamu biarin Lala itu di rumah sendirian. Kamu gak ada nemenin sama sekali. Mikir. Aku kerja juga untuk memenuhi kebutuhan aku sama anakku. Sedangkan aku minta duit bulanan, kamu selalu bilang gak ada lah. Dulu pas awal-awal nikah, pas kamu kerja juga selalu cukup aja buat aku. Akhir-akhir ini kenapa kamu bilang gak ada. Oh, aku tahu. Buat selingkuhan kamu kan? Cukup. Ma, Pa, Lala udah bangun. Pagi-pagi kok udah berantem. Udah ya, kalian berdua jangan berantem lagi. Udah ya lah, gak usah ngikut urusan ibu. Kamu sekolah aja yang bener, gak usah main-main. Terus mulai saat ini, kalau pulang sekolah, kamu langsung masak aja. Ibu gak pulang ke rumah ini lagi soalnya. Ngerti kamu? Dah sana, cepet mandi. Iya. Maafin Lala. Terlihat Lala bingung harus menjawab apa lagi. Ya udah Lala mandi dulu kalau gitu. Akhirnya, ia pun berjalan ke arah kamar mandi dengan hati yang sedih. Jujur, saat ini ia bingung harus bagaimana. Orang tuanya selalu saja berantem. Ia merasa bahwa mamahnya dan papahnya sepertinya tidak akan bertahan lama. Ia hanya bisa menangis di depan cermin kamar mandi. Sementara ibunya pergi meninggalkan rumah. Ia akan pergi bekerja seperti biasanya. Namun kali ini, ia tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Ia sudah cukup muak dengan kelakuan suaminya yang selalu selingkuh di belakangnya namun tidak pernah mengakuinya. Ia benci orang bohong seperti itu. Ia sangat benci, walaupun itu orang terdekatnya sendiri. Ia tidak suka dibohongi, dan ia hanya bisa memendamnya sendirian selama ini. Betapa sedihnya dia selama ini hanya bisa menahan sampai akhirnya emosinya memuncak pagi tadi. Seperti biasa, kini ia menunggu angkutan umum di jalan untuk mengantarnya pergi bekerja, karena suaminya itu selama hidupnya tidak pernah mengantarkan bekerja. Selama di sekolah, Lala berdiri memandangi halaman sekolah dengan rasa sedih dan rasa bingung yang luar biasa. Ia seperti biasa pulang sekolah juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena orang tuanya sudah tidak pernah lagi memberinya uang. Sudah lumayan lama ia bekerja menjadi waiters di restoran tersebut selama 3 bulan. Hal itu ia lakukan untuk berjaga-jaga lantaran ia takut sewaktu-waktu orang tuanya akan pisah. Dan selama 3 bulan itu orang tuanya egois karena tidak pernah memberinya uang jajan sekalipun. Biasanya setelah dia pulang kerja, dia pun pergi ke wastafel untuk mencuci tangannya.
Setelah ia mencuci tangan, ia pun duduk di kursi meja makan. Ia pun duduk terdiam sesaat, lalu ketika dirinya sudah mood, ia baru memakan makanan yang ada di kulkas. Hanya dengan makan, itu bisa membuat pikirannya menjadi tenang walaupun hanya sesaat. Dengan makan, hatinya merasa bahagia dan senang. Biasanya setelah ia selesai makan, ia pun berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Tak lupa ia mencuci wajahnya, dan juga setelah ia mencuci wajahnya, ia pun mengganti pakaiannya untuk segera mandi. Selama ia mandi, pikirannya berkecamuk tak karuan. Jujur, ia tidak siap untuk menghadapi hari-hari esok. Ia harus bersekolah, ia juga harus bekerja. Belum lagi orang tuanya yang berantem. Setelah mandi, biasanya ia langsung segera tidur. Ia harus menyiapkan dirinya esok karena dunia ini terus berputar dan ia tidak bisa stuck di situ aja. Ia harus tetap menjalani hidup ini seperti air mengalir. Kembali ke rutinitas biasanya, dia harus berangkat sekolah tanpa mama dan papanya. Mama dan papanya sudah tidak tinggal bersamanya lagi. Papanya pasti berselingkuh dengan wanita yang pernah ia lihat waktu itu. Sedangkan mamanya mementingkan pekerjaannya walaupun ia mendengar sendiri bahwa mamahnya juga peduli padanya. Namun Lala tak merasa bahwa mamahnya peduli padanya. Di sekolah, Lala tak punya banyak teman. Ia hanya punya seorang sahabat yang kelasnya berbeda dengan dirinya. Sahabatnya itu pun tak tahu masalah ini. Ia selama ini menyimpannya sendirian. Ia tak mau membebani orang lain dengan masalah yang ia punya. Sudah cukup dirinya sajalah yang merasakan pahitnya keluarga yang sedang ia alami. Selama di kelas pun, ia tak pernah fokus untuk belajar. Pasti ia memilih untuk bolos pelajaran dan menyendiri di atas atap sekolah. Atap sekolah adalah tempat favoritnya untuk merenungkan semua masalah hidupnya. Jika disuruh memilih, ia lebih baik tidak ingin tumbuh besar menjadi dewasa seperti ini. Lebih baik ia menjadi anak kecil yang tak tahu apa-apa. Ketika ia masih kecil, hidupnya bahagia. Dulu papa dan mamanya masih ada untuknya dan tidak pernah berantem sama sekali. Bahkan ada nenek kakeknya yang juga ikut kumpul bersama mereka. Namun semua itu berubah ketika dirinya udah tumbuh dewasa dan ia bisa mengerti kenapa kedua orang tuanya itu sering berantem karena suatu hal yang dulu saat dirinya SMP ia tidak mengerti akan apa yang mereka debatkan. Lala bolos pelajaran sampai jam pulang sekolah tiba. Dan Alia yang mendengar teman sekelas Lala berkata bahwa Lala tidak balik kelas, Alia pun mengerti bahwa Lala pasti ada di atas atap sekolah. Di mana lagi Lala akan pergi jika bukan di atas atap sekolah? Itu adalah tempat favoritnya Lala dan Alia tahu itu. Alia kini coba untuk mendekati Lala dan ia kini melihat keadaan Lala yang sedih, terlihat banyak masalah. La, kamu ada masalah ya? Sini cerita sama aku. Kenapa dari kemarin kok kayak beda gitu? Ingat, masih ada aku di sini.
Sini cerita, kamu kenapa? Aku capek ya. Nanti aja ya ceritanya. Aku lagi males banget bahas mereka. Ya udah kalau itu mau kamu. Tapi seenggaknya ayo kita turun dulu. Mending kamu makan. Makan kan buat kamu bahagia. Lagi nggak mood makan ya. Kamu aja gini yang turun. Aku lagi males makan. Ayolah, La, jangan kayak gitu. Nanti mahmu kambuh loh. Ayo Gi, kita ke bawah. Masa begitu sih? Lagi ngirit uang jajan. Mama sama papaku juga nggak ngasih lagian. Astaga, gampang. Aku yang traktir. Ayo. Akhirnya setelah dibujuk, Lala pun mau diajak oleh Alia. Walaupun Lala sudah bilang bahwa dirinya akan merepotkan Alia untuk membayarkan makanannya. Namun, Alia tetap bersikeras untuk membujuk Lala sampai akhirnya Lala sendiri tidak tega melihat Alia yang terus membujuknya dan ia pun mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Alia. Ya, Alia adalah sahabat baiknya selama di sekolah. Sebelum mereka pulang, Alia menemani Lala untuk memakan apel yang sudah ia beli. Ia menemani Lala makan di kantin mini tersebut. Gimana lah sekarang? Kamu udah enakan belum? Iya, ini udah enakan kok. Ntar ya. Ceritain dong kenapa? Ceritain dong lah kenapa? Aku kan di sini khawatir kamu kenapa-napa. Ya, jadi aku tuh sedih karena orang tua aku berantem terus. Terus mama nggak pulang lagi. Papa juga suka selingkuh terus sama cewek lain padahal udah nikah tapi mama diselingkuhi kayak gitu. Belum lagi aku harus kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup aku. Mama sama papa udah gak pernah ngasih aku duit jajan. Jadi aku capek aja sama hidup. Cuma aku gak boleh nyerah. Aku masih punya kamu yang sayang sama aku dan aku juga masih ada Allah. Jadi aku gak boleh sedih dan tetap harus jalani hidup ini seperti air mengalir. Alia yang mendengarkan seluruh cerita dari Lala pun ikut sedih, namun ia bisa menenangkan Lala. Ya, itulah cerita dari seorang Lala yang memiliki masalah dalam keluarganya, namun ia memiliki seorang sahabat yang mau mengerti akan dirinya meskipun dirinya sedang terpuruk dan sedih. Tetapi Alia membuktikan bahwa ia sebagai sahabat peduli terhadap Lala dan ia tidak ingin meninggalkan sahabatnya yang sedih begitu saja.